Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan ini, aku akan memaparkan mengenai Olimpiade Geografi, seri persiapan OSNK tahun 2023, jenjang SMA. Nah, sebelumnya, perkenalkan dahulu, aku Nashita Syaira Frianto, aku biasa dipanggil Nashita. Sekarang aku sedang kuliah di TPB FTSL ITB, jadi aku angkatan 2022. Nah, untuk riwayat prestasi, tahun kemarin aku mendapat medali perak di 18 International Geography Olympiad atau IGO atau IGO di Paris, Prancis. Walaupun daring sih dari Bandung. Nah, terus aku juga mendapat medali emas sebelumnya di OSN Geografi tahun 2021 dan saat itu aku medali emas urutan pertama. Dan untuk kuliah sekarang di ITB, aku adalah awardee Beasiswa Indonesia Maju dalam negeri angkatan 1. Nah, sebelumnya aku akan memaparkan dulu nih riwayat Olimpiade Geografi di Indonesia. Nah, jadi dibandingkan bidang-bidang lainnya, sebenarnya Olimpiade Geografi itu bisa kita bilang masih baru. Nah, jadi OSN Geografi itu pertama kali diselenggarakan tahun 2013. Nah, saat itu OSN itu berada di Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi um, OSN Geografi ini baru dimasukkan setelah Indonesia mengirimkan tim pertama kita ke IGO 2012 di Kolonyi, di Jerman. Nah, saat itu um, tim Olimpiade Geografi Indonesia dari mana? Kan belum ada OSN. Nah, jadi waktu itu dari medalis-medalis OGG ITB atau Olimpiade Geografi dan Geosains tahunan yang diadain oleh FITB. Nah, jadi um, waktu itu tim Olimpiade Geografi Indonesia pertama mendapatkan medali perak. Nah, sejak itulah OSN Geografi mulai dimasukkan ke dalam 9 bidang OSN di tingkat SMA. Nah, lalu di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat riwayat secara keseluruhan hingga sekarang oleh tim Olimpiade Geografi Indonesia. Jadi, Indonesia itu sudah meraih 32 medali dari dari IGO 2012 hingga 2022 kemarin. Nah, jadi ada 5 emas, 11 perak, 16 perunggu. Nah, 11 perak ini salah satunya aku ya. Lalu yang kedua itu, jadi di IGO itu ada Best Poster and Presentation, jadi ada cabangnya lagi. Nah, untuk itu Indonesia tuh sudah pernah 2 kali memenangkan Best Poster and Presentation. Nah, itu berarti juara 1 ya teman-teman, yaitu di tahun 2012 dan 2022, yaitu tahun aku. Nah, Indonesia itu juga pernah rekor mencapai juara umum pada tahun 2019 di Hong Kong. Nah, jadi selama perjalanan kita 10 tahun di IGO, Indonesia sudah mengirimkan 37 delegasi. Jadi untuk pengiriman tim Olimpiade Geografi Indonesia itu per tahunnya 4 orang. Nah, kenapa di sini 37? Nah, ini berarti ada beberapa tahun yang Indonesia itu nggak ngirim 4 orang. Nah, itu aku juga kurang tahu di tahun berapa aja. Nah, lalu kalau yang pengen tahu gimana sih sebenarnya kok bisa pengiriman 4 orang ini untuk tim Olimpiade Geografi Indonesia. Jadi, teman-teman nanti kan di OSN itu diambil 30 medalis. Nah, 30 medalis itu nanti bakal diseleksi lagi hingga menjadi 4 orang yang akan mewakili Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke cakupan materi OSN Geografi. Jadi, geografi itu luas banget. Jadi, mungkin teman-teman nggak jangan berekspektasi bahwa OSN Geografi ini mirip dengan pelajaran geografi yang ada di sekolah. Karena untuk di OSN Geografi, itu gabungan antara geografi fisik, geografi manusia, dan kartografinya itu luas sekali. Belum lagi ditambah berbagai metode-metode analisis berbasiskan geospasial. Nah, jadi ini aku buat sumerinya aja. Sebenarnya topik-topik apa aja sih yang dibahas di OSN Geografi. Nah, yang pertama ini adalah iklim dan perubahan iklim.
Jadi ini ya mungkin bisa kita bilang pengantar meteorologi. Lalu yang kedua kebencanaan dan manajemen bencana. Nah, di sini kita nggak cuma belajar manajemen bencananya aja, tapi kita juga harus benar-benar paham bagaimana sih bencana itu terjadi. Jadi kita harus benar-benar menguasai geografi fisiknya, proses geologisnya, proses meteorologisnya dari suatu bencana, supaya kita bisa melakukan suatu manajemen perencanaan bencana yang tepat. Nah, lalu yang ketiga itu ada sumber daya dan manajemen sumber daya. Nah, maksudnya apa? Ini berkaitan dengan research, misalnya seperti batu bara, minyak bumi, shale, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali ya sumber daya. Lalu ada geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk geografi ini, menurutku ya, geografi lingkungan itu adalah cabang geografi yang paling bersinggungan sama biologi dan kimia. Karena waktu aku pelatnas tuh pengalamanku, uh, aku juga sempat kaget, itu banyak sekali pembahasan mengenai polutan yang itu tuh menurutku ya sudah masuk ke materi teknik lingkungan setara kuliah. Nah, jadi geografi lingkungan ini cukup menantang juga. Lalu ada bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Nah, lebih tepatnya, isi materi yang kelima ini merupakan geologi dan geomorfologi. Lalu ada geografi pertanian dan permasalahan pangan. Lalu ada populasi dan perubahan populasi, atau nama lainnya adalah demografi. Lalu ada geografi ekonomi dan globalisasi. Nah, untuk ekonomi ini, geografi ini membahas tentang ekonomi makro. Jadi teman-teman harus paham tuh tentang uh, tentang GDP, lalu tentang devisa, lalu juga tentang uh, struktur pendanaan yang ada di Indonesia dan sebagainya. Lalu ada geografi pembangunan dan ketimpangan keuangan. Nah, ini untuk geografi pembangunan ada banyak sekali nih teori-teorinya yang nanti akan teman-teman pelajari di geografi. Lalu ada geografi perkotaan, peremajaan kota, dan perencanaan kota. Nah, menurutku ya, geografi perkotaan itu tuh walaupun banyak teorinya, menurutku ini paling asik. Kenapa? Karena di geografi perkotaan kan itu perencanaan. Nah, kita mengaplikasikan banyak materi geografi lainnya di geografi perkotaan ini. Lalu ada pariwisata dan manajemen pariwisata hingga geografi budaya dan identitas regional. Nah, menurut aku sih yang paling susah justru geografi budaya, teman-teman. Sebenarnya relatif ya, karena menurutku geografi budaya itu kan luas sekali dan dinamis sekali. Jadi pengetahuan umumnya dibutuhkan banyak sekali. Nah, ini kan tema besarnya. Untuk rincinya, teman-teman bisa melihat silabus pelatihan nasional yang ada di sebelah kanan ini adalah covernya. Dan untuk dokumennya, aku sudah menyediakan linknya di sini, di short URL. Nah, ini teman-teman bisa ketik, sudah aku perpendek linknya. Nah, apabila teman-teman ingin lihat langsung seperti apa sih silabusnya, nah ini aku perlihatkan. Jadi detail sekali ya. Jadi per subtema ini ada pustakanya. Ini teman-teman bisa cari nih bukunya. Lalu ada rinciannya. Dan di tiap topik itu ada subtopik. Nah, di sini teman-teman bisa banget nih dijadiin referensi dan em, di-review-review lagi seberapa jauh teman-teman memahami materi geografi. Sebenarnya tujuan silabus ini adalah untuk teman-teman persiapan pelatnas. Kan pelatnas itu ada 3. Jadi di sini tuh ibaratnya kisi-kisinya. Pelatnas 1 itu apa aja, pelatnas 2 apa aja. Tapi menurutku ya, walaupun ini judulnya untuk pelatnas, sebenarnya geografi secara keseluruhan memang materinya ini. Jadi kusarankan walaupun untuk OSK, jadi teman-teman kuasailah materi-materi yang ada di sini. Karena sebenarnya tingkatan lomba teman-teman dari kota, terus ke provinsi, terus ke nasional, itu tuh bukan seberapa dalam materinya aja, tapi juga tentang pengaplikasian teori yang udah teman-teman pelajari.
Jadi kalau teorinya aja belum paham, bagaimana mau mengaplikasikannya, ya kan? Kita kembali lagi ke slide. Nah, ini screenshot dari silabus tadi. Ini aku lewat aja. Nah, kemudian cara belajar secara umum. Nah, jadi bagaimana sih cara belajar geografi? Nah, maksudnya secara umum apa? Jadi nanti akan aku rinci lagi gimana sih cara belajar untuk geografi fisik, bagaimana sih cara belajar untuk geografi manusia, seperti itu. Nah, untuk secara umum, geografi itu memang perlu banyak membaca, mulai dari buku, artikel, hingga diagram atau foto di internet. Nah, kenapa aku bilang diagram dan foto? Karena nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali teori dan apabila tidak tervisualisasikan, menurutku itu akan sulit. Jangankan teori deh, atau bahkan suatu fenomena, atau suatu kenampakan atau entitas dari yang teman-teman pelajari, misalnya jenis-jenis batuan, itu kan perlu teman-teman lihat. Jadi kalau saranku ya, untuk OSN Geografi, teman-teman ya banyak mengeksplor juga dari internet, jangan hanya dari buku aja. Nah, yang kedua, berusaha menghubungkan fakta yang telah diketahui dengan fakta baru yang kamu baca. Nah, jadi geografi itu kan banyak banget nih fakta-faktanya. Oh, semisalnya eh, laut di tropis itu memiliki produktivitas yang relatif rendah. Nah, dengan fakta tersebut, kamu harus bisa menghubungkan dengan fakta sebelumnya yang udah kamu ketahui. Jadi kamu harus kritis dengan fakta tadi. Loh, kenapa memangnya lautan tropis itu bisa memiliki produktivitas lebih rendah? Nah, kamu tanyakan kenapa. Kamu cari penyebabnya. Nah, setelah kamu cari penyebabnya, misalnya kamu baca bahwa misalnya karena insolasi yang terus-menerus, eh, terumbu karangnya misalnya rentan terhadap bleaching. Misalnya seperti itu. Nah, itu kamu kalau misalnya ada kata-kata yang masih bingung, bisa dicari lagi tuh, bleaching itu apa sih, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan malu bertanya setiap ada informasi yang membingungkan. Nah, bertanyanya pada siapa? Nah, bertanyanya itu bisa pada pelatih OSN kamu, pada guru kamu apabila gurunya tahu, atau bisa juga bertanya pada medalis-medalis yang udah ada. Kamu bisa DM dengan ya dengan sopan bertanya, itu menurutku pasti bakal dijawab kok. Nah, terus perbanyak kosakata geografi. Coba sesekali membaca kamus geografi. Nah, maksudku dari perbanyak kosakata geografi di sini, membaca satu buku aja tuh nggak cukup. Jadi kamu harus lihat-lihat lagi kamus geografi. Nah, di sini yang ada di sebelah kanan atas ini aku udah cantumin eh, buku yang bagus terkait kamus geografi. Nah, nggak cuma ini aja. Kamu juga di Gramedia atau di toko buku lainnya itu ada kok tentang kamus geografi. Atau bahkan di perpustakaan sekolah itu biasanya ada loh. Nah, kemudian perkaya literatur. Jangan ragu membaca buku-buku kebumian juga. Nah, faktanya aku tuh untuk OSN Geografi ini, semua buku geografi fisik aku tuh buku kebumian. Mulai dari Essentials of Geology, Essentials of Oceanography, dan sebagainya. Itu aku tamatin. Nah, kenapa aku malah tamatin kebumian? Itu tuh karena kalau kamu benar-benar paham prosesnya, mau kamu ditanya dari A, B, C, atau mau dari belakang, atau dari samping, itu tuh kamu paham-paham aja. Nggak cuma sekedar menghafal fakta. Nah, kemudian rutinlah cek kemampuan pada silabus pelatnas. Nah, ini aku rekomendasi banget untuk kamu cek rutin kemampuanmu di silabus yang tadi aku share. Nah, kemudian mengikuti lomba-lomba berkualitas jika sudah siap. Nah, apa maksud dari udah siap? Maksudku tuh begini. Pastikan kamu sudah belajar dan kamu sudah memahami sebagian atau bahkan semua materi sebelum kamu ikut lomba. Kenapa? Karena seringkali nih,
lomba-lomba berkualitas itu kan harganya juga cukup mahal. Jadi menurutku, buatlah lomba kamu tuh seefektif mungkin dengan kesempatan menang yang cukup tinggi. Menurut aku seperti itu. Dan dengan kamu memasang target seperti itu juga, otomatis kamu juga bakal mengejar progres kamu untuk lomba tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, temukan komunitas yang sama-sama ambis. Nah, ini sering banget nih terjadi. Aku suka berapa kali dengar curhatan, aku tuh misalnya mau ambis, tapi teman-teman sekelas pada gangguin atau pada berisik, jadi aku nggak bisa belajar. Atau semisalnya di sekolah itu nggak ada yang ambis sama sekali, nggak ada grup OSN. Nah, kalau menurut aku ya, kelilingi eh, teman-teman sekitar kamu itu teman-teman yang support terhadap kamu. Kalaupun misalnya memang tidak ada komunitas yang sama-sama ambis di sekolah, ya mungkin tidak ada salahnya kalau kamu misalnya mau menyendiri di perpustakaan atau ya menyendiri di kelas sambil berusaha membaca di waktu luang. Nah, tapi akan lebih baik kalau semisalnya kamu temukan komunitas ya baik luring maupun daring untuk belajar bareng-bareng. Nah, selanjutnya ini aku akan lebih terperinci lagi bagaimana cara belajar geografi fisik dan geografi manusia. Nah, yang pertama dari geografi fisik dulu. Untuk geografi fisik itu memang ada banyak sekali istilah-istilah yang perlu diingat. Nah, jadi saranku utamakan understanding. Dengan kamu mengerti prosesnya, otomatis nanti istilah-istilah tersebut bakal keingat. Nah, lalu saran dari aku juga, bacalah literatur dari buku berbahasa asing. Misalnya nih, Meteorology Today, Essentials of Geology, Essentials of Oceanography, atau Essentials of Meteorology. Nah, kenapa? Karena menurutku buku-buku itu tuh lebih kayak akan istilah dan juga apa ya menurutku tuh strukturnya lebih runut. Jadi untuk belajar dari nol itu tuh asik banget. Nah, lalu perbanyak melihat gambar dan diagram dari suatu fenomena. Nah, em, jadi untuk geografi fisik itu memang diperlukan pemahaman secara visual juga. Nah, nggak cuma dalam memahaminya, nanti kamu dites juga banyak, bisa jadi menggunakan banyak gambar. Makanya kamu harus sudah familiar dengan gambarnya. Nah, lalu selalu ketahui distribusi geografis suatu fenomena ataupun suatu entitas yang Anda pelajari. Misalnya seperti ini. Nah, ini gambarnya terlalu kecil sih ya. Jadi di gambar ini, em, kalau tidak salah, itu mengenai lingkungan pengendapan. Kan proses di lokasi geografis yang berbeda itu akan berbeda. Nah, makanya selalu ketahui distribusi geografisnya. Misalnya seperti ini. Pelapukan kimia, pelapukan fisika. Nah, seperti apa sih distribusi geografisnya? Nah, kamu bisa tuh searching diagram pelapukan dan pelapukan kimia dan fisika. Nah, nanti ada diagramnya tentang hubungan antara presipitasi dengan temperatur, yaitu iklim, dengan jenis pelapukan yang ada. Nah, kemudian tips yang terakhir, pertajam logika fisika dan kimia kamu. Nah, ini perlu banget. Kenapa? Karena dasar dari geografi fisik itu memang fisika dan kimia. Untuk memahaminya, coba misalnya teman-teman ingat siklus siklus karbon. Nah, perubahan fasanya, proses kimianya, bagaimana dia bisa menjadi silikat, bagaimana dia bisa menjadi kalsium karbonat dan sebagainya. Nah, itu kan teman-teman perlu paham. Teman-teman nggak harus nyelesain buku Brady atau buku Chang, enggak. Tapi yang penting kamu paham, oh cara kerjanya tuh begini. Kalau semisal belum paham, boleh teman-teman cari dasar fisika dan kimianya tuh seperti apa. Nah, kemudian belajar geografi manusia. Nah, untuk geografi manusia ini, jujur sebenarnya bukan terlalu bidang aku, karena aku lebih suka geografi fisik. Untuk geografi manusia ini cenderung dinamis dan juga menurutku banyak banget ceritanya. Jadi kuncinya itu adalah membaca dan memahami. Kemudian,
stay update dengan isu-isu terkini. Karena seringkali di OSN, entah itu di tingkat kota, provinsi, atau nasional, itu seringkali mengangkat tentang isu-isu terkini. Terkadang nih, nggak harus langsung tentang topik yang bersangkutan, tapi bisa jadi yang berkaitan dengan si topik itu. Kayak gitu. Misalnya, untuk OSP kemarin keluar tentang Ukraina. Nah, yang ditanya itu bukan tentang perang Ukraina, tapi tentang kondisi geografisnya, pertanian, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kemudian, yang terakhir, kaitkan teori yang kamu pelajari dengan studi kasus di dunia nyata. Nah, ini penting banget ya. Misalnya nih, teman-teman nanti di geografi itu belajar misalnya teori Burgess atau teori bangunan bertingkat dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa tuh dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, oh iya, sebelumnya satu lagi yang khusus lagi yaitu belajar kartografi. Nah, sebenarnya sih untuk belajar kartografi tidak ada tips yang baku banget, tapi kalau saran dari aku ya, untuk belajar kartografi itu eh, pertajam saja logika trigonometri dan bagaimana cara kamu memakai kalkulator saintifik. Kan sisanya kan tinggal latihan soal ya dari soal-soal sebelumnya atau soal-soal tryout. Lalu untuk soal kartografi itu menurutku juga agak random, jadi mungkin teman-teman bisa pelajari eh misalnya dari PowerPoint ke Astina, mungkin teman-teman udah tahu ya, atau bisa juga dari pengalaman lomba yang teman-teman ikutin. Biasanya lomba-lomba universitas itu menyediakan sarana belajar baru untuk kartografi. Apalagi lomba-lomba yang berkaitan sama studi lapangan, misalnya kayak Olgenas UGM, OGG ITB, nah yang ada lapangan-lapangannya itu tuh kartografinya bermanfaat banget. Nah, selanjutnya terkait persiapan OSN. Nah, tadi kan cara belajar, sekarang gimana sih kita bersiapnya? Jadi ini aku kasih tips untuk masing-masing tahap, mulai dari OSK sampai OSN. Untuk persiapan OSK, saran dari aku, banyak latihan soal, itu perlu karena OSK kan memang soalnya banyak. Lalu latih intuisimu mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi maksudku tuh gimana latih intuisinya. Jadi kadang tuh kita kan ada soal yang ragu. Nah, ini jawabannya A atau B ya. Nah, bisa teman-teman latih tuh intuisinya. Seberapa yakin sih teman-teman sama jawaban yang menurut teman-teman benar. Kalau semisalnya saran dari aku ya, kalau lumayan yakin, teman-teman boleh gak apa-apa isi aja. Tapi kalau misalnya kayaknya salah deh, kayak cenderung gak yakin, itu menurutku jangan. Karena kan kalau OSK tuh kalau salah ada pengurangan poin ya. Lalu perbanyak pengetahuan umum, ini juga penting dan atur strategi menjawab soal-soal yang ragu. Jadi perhitungan juga sama perkiraan teman-teman dapat poin berapa dan jangan terlalu banyak nembak. Oke, kemudian yang OSP. Nah, untuk OSP itu kan soalnya sebenarnya mirip tapi berbeda dengan OSK ya. Jadi saran dari aku mulai banyak latihan soal analisis, terutama berkaitan sama pengolahan data dan kartografi. Nah, ini dari mana soal latihannya? Bisa dari soal OSP tahun lalu, atau dari soal-soal lomba universitas. Nah, kemudian pastikan kamu sudah memahami, tidak hanya menghafal ini materi. Sorry, ini typo. Nah, jadi em, maksudku tuh kamu benar-benar paham prosesnya. Mau dibolak-balik itu kamu paham. Jangan cuma menghafal. Nah, lalu sebaiknya sudah menamatkan silabus pelatnas. Nah, ini saran dari aku. Kenapa? Karena di OSN itu benar-benar nanti kamu sudah penerapan dari teori yang kamu pelajari. Jadi, alangkah baiknya sebelum OSP itu sudah selesai silabus pelatnasnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk persiapan OSN, nah ini yang lumayan menakutkan ya. Jadi, untuk OSN itu kan memang ada 3 macam tes. Ada WRT, atau tes tertulis, lalu ada tes MMT atau tes multimedia, dan ada tes FWT atau tes lapangan. Nah, jadi untuk 3 tes tersebut, ini saran dari aku. Yang pertama, untuk FWT, berlatih membuat proposal.
lalu metode-metode analisis misalnya kayak analisis SWOT, fishbone diagram, atau TOWS matrix, dan sebagainya. Dan berlatih membuat perencanaan geospasial. Nah, lalu berlatih juga teman-teman mengoperasikan penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh di sini bukannya Google Maps aja ya, tapi yang agak sedikit lebih kompleks yaitu Google Earth. Nah, coba teman-teman latihan bagaimana sih plotting di Google Earth, cara mengukur jarak dengan Google Earth, dan sebagainya. Nah, kemudian latih imajinasi teman-teman dengan memvisualisasikan perencanaan yang udah teman-teman buat di proposal tadi dalam bentuk peta. Nah, bikin peta itu susah-susah gampang loh. Walaupun sebenarnya kelihatannya tinggal gambar doang, ternyata enggak ya, apalagi kalau teman-teman udah di OSN dan itu waktunya sedikit dan itu bakal tegang banget. Jadi aku saranin teman-teman latihan membuat peta. Nah, lalu untuk WRT itu berlatih menulis esai dan memperbaiki tata kata. Nah, tata kata itu juga cukup penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya dengan salah tata kata, teman-teman salah menyampaikan ide jawaban teman-teman, itu bisa jadi ya jawaban teman-teman jadi kurang tepat. Seperti itu. Lalu kan tadi aku juga sempat mention ada multimedia test. Nah, untuk multimedia test itu sebenarnya, jujur aku nggak belajar untuk MMT. Itu tuh memang pengetahuan umum dan hoki-hokian juga kalau teman-teman tahu. Nah, kemudian tips mengerjakan tes. Nah, jadi ini untuk tes apa aja ya, mau OSK atau OSP, OSN. Nah, jadi kalau tips dari aku, kadang kita kan mikir ya, wah, lawan-lawanku lebih pintar atau lebih ambis. Nah, jadi saran dari aku, fokus aja untuk juara, fokus pada diri sendiri, dan jangan mikirin saingan atau teman-teman kamu. Nah, kemudian kita kan mungkin pas masuk ruangan nih, wah gugup, apalagi ngelihat lawan-lawan, wah kayaknya pada siap-siap banget. Nah, jangan gugup. Maka dari itu, saran dari aku, sebelum kamu mulai tes nih, kamu bisa nih keliling-liling tempat untuk tes kamu sekitarnya. Jadi dibiasakan diri dengan lingkungan kamu. Nah, kemudian cek semua perlengkapan, pastikan tidak ada hal yang kurang. Nah, terutama untuk lomba yang diadakan secara daring nih. Pokoknya cek lagi komputer, keyboard, kamera, dan bahkan printer ya. Pastikan nggak ada hal yang kurang. Alat tulis, pulpen, pensil, kertas, lalu juga pensil warna apabila perlu untuk OSN, seperti itu. Nah, kemudian nih, saran dari aku pengalaman pribadi juga, jangan lapar, tapi jangan terlalu kenyang sebelum tes. Nah, waktu itu aku pernah waktu mau tes yang apa ya OSK ya. Nah, itu aku tuh kekenyangan. Jadi kalau kekenyangan itu mikirnya tuh agak lebih lambat. Jadi makan secukupnya aja dan berhenti sebelum kenyang saran aku. Nah, pastiin juga teman-teman jangan sampai sakit perut pas saat tes. Nah, kemudian yang penting juga jangan terlalu banyak minum sesaat sebelum tes. Hidrasi itu penting. Teman-teman harus minum cukup sebelum tes, tapi sesaat sebelum tes, teman-teman jangan banyak minum. Apalagi kalau semisalnya ruangan tes teman-teman itu dingin. Karena walaupun sefokus-fokusnya teman-teman, kalau udah kebelet mau buang air kecil, nah itu akan mengganggu sekali. Nah, kemudian perbanyak minum air putih dan sempatkan untuk berolahraga selama beberapa hari sebelum tes. Nah, misalnya nih 3 hari lagi tes, teman-teman sempatin nih untuk misalnya keliling-liling sekitar rumah teman-teman atau main basket dan sebagainya. Pokoknya pastikan teman-teman itu bergerak, jangan duduk doang. Karena aku nih dari pengalaman aku ya itu beneran ngaruh. Karena ketika badan kita fit, itu tuh otomatis tenaga kita untuk belajar lebih banyak, lalu juga nggak gampang pusing, nggak gampang capek, dan sebagainya. Nah, ini berasa banget pas aku di kampus di ITB ini kan ada pelajaran olahraga dan ini ada latihan mandiri kan. Kita tuh untuk dapat A itu 65 kilometer dan menurut aku ini berasa banget ketika badan aku lari 7 kilo hingga 8 kilo tiap minggunya itu tuh berasa sehat banget dan aku jadi jarang sakit.
Nah, tapi teman-teman nggak harus sampai segitu ya per minggunya kan teman-teman juga harus fokus belajar juga dan belum tentu ada fasilitas olahraga yang memadai. Jadi ya cukup bergerak aja dengan olahraga apa aja. Nah, kemudian jangan begadang dan jangan terlalu lelah atau diporsir sehari sebelum tes. Nah, ini nih, em, ada beberapa teman aku yang gara-gara kemarin sehari sebelumnya itu, belajar, review-review terus sampai tengah malam, sampai menjelang pagi. Nah, itu malahan bisa bikin kamu ngeblank pada saat tes. Pokoknya jangan terlalu lelah karena pasti pas saat ngerjain tes OSK itu pasti capek banget. Nah, kemudian apabila ada masalah teknis di saat pengerjaan, tetap tenang dan panggil proktor apabila teman-teman ngerjainnya secara online. Nah, biasanya nih online nih yang bermasalah nih, entah diklik nggak keluar atau lemot sekali. Nah, itu tenang aja, tetap panggil proktor. Nah, selanjutnya nih tentang memilih dan mengikuti lomba berkualitas. Nah, untuk teman-teman, ikut lomba boleh, tapi jangan asal pilih aja. Nah, jadi ikutlah lomba apabila kamu sudah belajar dan memahami setidaknya sebagai ilmu geografi. Nah, tadi kan sebelumnya juga sudah aku mention. Lalu, jadikan lomba sebagai pemacu untuk belajar. Nah, itu penting banget. Karena apabila kita punya keinginan kuat untuk menang lomba-lomba yang nggak harus OSN, misalnya seperti universitas, nah itu tuh bakal ngebantu banget buat ningkatin semangat belajar. Selain itu, selektif dalam mengikuti lomba. Lomba dengan prioritas tertinggi itu adalah lomba geografi dari universitas ternama. Jadi apabila misalnya teman-teman sudah mendaftar untuk lomba misalnya Olgenas, ya sudah teman-teman coba lebih fokus terhadap lomba itu. Jangan asal mengikuti lomba, apalagi misalnya teman-teman harus mengeluarkan banyak uang untuk lomba tersebut. Nah, kemudian menurut aku ya, kan sertifikat-sertifikat untuk teman-teman mendaftar perguruan tinggi itu memang dari lomba-lomba yang berkualitas kan yang baru dilihat kayak gitu. Nah, apabila menang syukur, apabila kalah ya sudah. Jadikan lomba sebagai penambah pengalaman, terutama pada soal-soal berbasis keterampilan. Nah, jangan sampai ngedown nih kalau misalnya kalah di lomba. Justru malah jadiin semangat bahwa teman-teman ini masih belum cukup modalnya untuk OSN. Jadi bisa semangat lagi belajarnya. Dan yang pasti aku ingetin lagi, jangan terlalu banyak ikut lomba juga. Nah, ini aku punya temen dia itu ikut lomba terus sampai apa ya? Ikut lomba aja dapat pengalaman sih, tapi dia jadi sering capek dan nggak punya waktu, kurang punya waktu untuk belajar. Jadi pastiin juga teman-teman punya modal ilmu yang cukup. Nah, ini aku kasih di sini nggak semua sih, jujur mungkin ada ya yang kelewat, yang atau mungkin aku nggak tahu. Tapi kalau sepengetahuan aku, ini lombanya yang aku pajang di sini. Ini yang kiri ini OGG ITB. Ikut guys. Nanti OGG ITB bulan Juni, tapi kan pendaftarannya udah apa ya? Pendaftarannya mungkin akan segera ditutup. Nah, kemudian Olgenas, lalu ada Gideis dari UI dan ada Pesta Sains Nasional PSNIPB. Nah, fun fact aja, aku tuh ikut PSNIPB meteorologi interaktif dan aku juara satu tahun 2021 atau 2022 ya? Aku lupa. Oke. Nah, kemudian aku akan cerita pengalaman aku. Jadi sebenarnya sih aku nggak terlalu punya banyak foto tentang aku OSK, aku OSP, aku OSN karena kan aku tuh ngerjainnya online. Jadi ya aku tuh juga bukan tipe yang suka foto-foto dan kalaupun ada fotonya menurutku kurang pantas untuk dipajang di sini karena isinya mungkin foto selfie sama teman-teman dan sebagainya. Nah, jadi kalau dari pengalaman aku ya, aku tuh dulu sempet insecure juga karena aku tuh bukan yang dari SD udah ikut olimpiade atau dari SMP udah juara kelas mulu olimpiade. Enggak, aku tuh belum pernah ada pengalaman olimpiade dan aku ikut pas kelas 10 SMA
OSN Geografi, dan itu aku bener-bener mulai dari nol. Apalagi aku tuh IPA, dan di sekolah aku tuh nggak dapet peminatan geografi. Jadi bener-bener aku belajar geografi sendiri, nggak ada pelajaran sekolahnya sama sekali atau pengalaman sama sekali. Jadi itu cukup bikin capek juga, jujur. Dan aku sebagian besar waktu aku selama di SMA itu dipakai untuk lesson geografi untuk belajar di mobil atau aku lagi liburan, aku tuh selalu bawa-bawa buku geografi. Jadi aku tuh liburan ya kalau lagi gak ngapa-ngapain ya aku belajar. Misalnya aku lagi ke pantai nih. Nah, aku duduk di tempat yang menurut aku nyaman terus ya udah aku buka buku geografi, aku baca geografi di pinggir pantai. Kadang-kadang aku ngeliatin laut. Misalnya nih aku lagi belajar oceanografi, oh ini kayaknya periodenya sekian deh, atau dia ini tipe breakernya apa tipe surfing, collapsing, atau spilling. Jadi kayak gitu. Terus aku tuh waktu tahun pertama waktu 2020, itu aku cuma sampai OSP. Jadi kakak kelas aku waktu itu Kak Vladi sama Kakak Vladi Jingga sama Kak Diani itu yang lolos ke OSN dan mereka berdua dapat medali emas. Keren banget. Dan Kak Diani ini ya medali perunggu di IGO 2020 Turki. Nah, dilanjutin sama aku tahun depannya IGO 2021. Eh, sorry. Berarti IGO 2021 ya yang Turki, terus 2022 itu yang di Paris aku. Nah, jadi aku tuh baru masuk ke OSN itu tahun kedua. Nah, buat teman-teman yang bahkan dari kelas 10 atau kelas 11 udah masuk OSN itu keren banget. Dan itu cukup ini juga ya. Kadang kalau kita udah gagal, kan pengennya kayak ya udahan. Nah, tapi saat itu tuh aku entah kenapa aku kayak terus lanjut. Dan menurut aku juga sayang kan udah belajar capek-capek, masa putus di tengah jalan, kan masih ada kesempatan tahun depan. Makanya aku tetap semangat dan alhamdulillah tahun 2022 aku IGEO. Nah, itu dari OSK sampai OSN. Nah, nih jadi kan setelah OSN nih, aku waktu itu dapat medali emas urutan pertama. Wih, bangga banget dong. Nah, habis itu ada yang namanya pelatnas, teman-teman, atau pelatihan nasional. Nah, jadi pelatnas itu bener-bener beda banget. Dan aku waktu pertama kali ikut pelatnas itu aku shock juga. Kenapa? Karena full English. Terus tiba-tiba itu kita banyak presentasi dan itu bener-bener capek banget. Jadi pelatnas itu 2 minggu. Dan aku tuh dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam atau bahkan kadang kita eh, agak-agak ngaret selesainya jam 10 atau jam 11 itu baru selesai Zoom. Nah, bayangin capek banget itu. Apalagi belum lagi kita ada tugas. Jadi itu tuh masih murni jadwal kita, belum termasuk waktu ngerjain tugas. Dan waktu itu tuh aku ada tugas FWT kan. Itu kita diskusi bisa sampai jam setengah satu malam, jam 1 malam. Dan kita langsung tidur, besoknya jam 8 pagi itu bakal pelatnas lagi. Nah, kayak begitu selama 2 minggu. Aku akuin selama pelatnas itu aku cukup tersiksa dan rasanya pengen udahan aja. Nah, tapi akhirnya setelah aku ya udah jalani aja, terus lolos terus kalau dari pelatnas 1 ke pelatnas 2, pelatnas 3, dan akhirnya aku baru kepilih jadi 4 besar. Jadi tuh dalam pelatnas itu tuh sistemnya gini. Misalnya di pelatnas 1 kan kamu ber-30 nih medalis. Terus di pelatnas 2 itu bakal langsung dipotong setengahnya. Jadi cuma 15. Nah, di pelatnas 3 itu bakal dipotong setengahnya lagi. Jadi cuma 8. Dan begitu seterusnya. Jadi cuma 4 yang akan mengikuti IGO. Nah, itu pengalaman aku. Jadi menurut aku sih yang paling berkesan itu pas pelatnas ya. Karena emang bener-bener capek banget menurut aku. Dan di situ juga kamu bakal ketemu teman-teman yang super keren dari teman-teman medalis lainnya yang dari berbagai daerah. Dan bahkan menurut aku ya, karena kita sama-sama menderita dan sepenanggungan di pelatnas, itu tuh pertemanannya cukup kuat loh. Sampai sekarang itu kita ibaratnya tuh kita bertemu lagi di kampus yang sama, atau walaupun misalnya jauh di luar negeri ataupun di kampus lain, itu tetap hubungannya erat.
Nah, kemudian setelah pelatnas 3 kan pengumuman tuh IGIO. Eh, Lulus pelatnas 4. Nah, pelatnas 4 ini tuh merupakan pelatnas persiapan IGIO. Jadi, ini foto yang paling kiri, ini adalah aku waktu IGIO sama Fiona, sama Fikri, sama Fahri. Nah, ini samping-sampingnya ini adalah dosen-dosen dan asisten dosen. Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu, ini nih nanti masih dosen yang sama yang akan mungkin mengajar teman-teman apabila teman-teman masuk ke pelatnas nanti, dan ini adalah kakak-kakak asisten alumni IGIO sebelumnya loh. Nah, ini foto-fotonya, dan ini tuh bukan aku yang foto ya, ini dari fotografer Puspresnas. Jadi memang aku ya kurang punya foto dokumentasi pribadi pas IGIO, karena saat itu tuh ya lagi fokus IGIO ya, aku nggak kepikiran untuk eksis, cekrek-cekrek dan sebagainya. Oke. Oh iya, ini eh, yang kanan atas ini tuh poster kita, poster dari tim Indonesia. Jadi poster ini tuh kita tim bikinnya, kita berempat, dan ini kita susun, dan ini dia kita juara pertama, Best Poster and Presentation. Jadi waktu itu kita temanya tentang plastik, pandemonium, tentang limbah plastik di laut atau di perairan. Oh iya, aku juga lupa mention ini yang di bawah ini screenshot. Ini screenshot kita pada saat pelatnas. Aku lupa nih pelatnas 1, pelatnas 2. Jadi ini kita lagi dikasih pengarahan tugas. Disuruh bikin peta. Peta apa sih ini namanya aku lupa ya. Jadi kita ngolah data di Excel terus bikin jadi peta. Nah, itu kan pengalaman aku dulu. IGIO. Nah, sekarang aku juga IGIO tapi bukan sebagai peserta, tapi sebagai panitia. Nah, ini foto-foto aku waktu kemarin kunjungan task force untuk survei venue untuk pelaksanaan tes IGIO. Jadi sekarang aku jadi ketua tim program untuk IGIO. Nah, sepertinya kita sudah mencapai penghujung materi. Jadi singkatnya, selamat berjuang dan berkompetisi teman-teman. Fortune favors the bold. Jadi tetap semangat. Mungkin ada banyak cobaan dan tantangan yang teman-teman lalui, dan tantangan itu bahkan bisa beda-beda ya. Semua orang nggak sama, entah itu tantangan ekonomi atau tantangan dari pertemanan atau bahkan tantangan dari keluarga loh. Nah, jadi saran dari aku, fokus aja sama tujuan teman-teman, tetap pertahankan konsistensi belajarnya, dan tetap eh, tetap apa ya? Tetap memiliki tujuan juara. Jangan capek boleh, tapi capeknya jangan sampai bikin kamu berhenti. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.